Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Anggota dari kelompok 3 terdiri dari yang pertama Suci Kusuma dengan NIM 07, yang kedua ada Ulya Tamariska dengan NIM 08, yang ketiga ada Risna Indarwati dengan NIM 09, yang keempat ada Nailil Maufiro dengan NIM 10, yang kelima ada Rani Pratama dengan NIM 17, yang keenam ada Wiwit Indayana dengan NIM 25, yang ketujuh ada Windy Sekar dengan NIM 35, yang kedelapan ada Febiola Asa dengan NIM 38, dan yang terakhir ada Sylvia Rizka dengan NIM 87. Materi yang pertama yaitu definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Berdasarkan pada PP nomor 71 tahun 2010 yang menyatakan bahwa kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan. Nah, jadi pengertiannya kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Jika nantinya terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, ketentuan standar akuntansi itu bisa diuji menurut unsur kerangka konseptual yang terkait. Tujuan kerangka konseptual akuntansi sektor publik sebagai acuan bagi 1. Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik, 2. Penyusunan laporan keuangan, 3. Auditor seperti BPK dan KAP, 4. Para pemakai laporan keuangan sektor publik. Ruang lingkup kerangka konseptual. 1. Perencanaan publik, 2. Penganggaran publik, 3. Realisasi anggaran publik, 4. Pengadaan barang dan jasa publik, 5. Pelaporan sektor publik, 6. Audit sektor publik, dan yang ketujuh pertanggungjawaban publik. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan mendemonstrasikan akuntabilitas entitas. Yang kedua, info mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya finansial. Yang ketiga, info mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya. Yang keempat, info yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan kewajibannya. Yang kelima, info tentang kondisi keuangan dan perubahan di dalamnya. Yang keenam, info yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Elemen-elemen dalam laporan keuangan terdiri dari 1. Aktiva, 2. Kewajiban, 3. Ekuitas neto, 4. Pendapatan, 5. Biaya-biaya, dan ke-6 arus kas. Asumsi dasar akuntansi sektor publik. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan akuntansi sektor publik adalah 1. Kebutuhan masyarakat, 2. Alokasi sumber daya, 3. Ketaatan hukum, 4. Kelangsungan organisasi, dan yang kelima akuntabilitas publik. Karakteristik kualitatif laporan keuangan sektor publik. Yang pertama dapat dipahami, relevan, keandalan, dapat dibandingkan, materialitas, penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan yang terakhir kelengkapan. Elemen laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, aktiva, kedua kewajiban, dan yang ketiga ekuitas. Pada slide kali ini, yaitu pengakuan dan pengukuran laporan keuangan organisasi sektor publik. Yang pertama,
pengukuran unsur laporan keuangan. Yang kedua, probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Yang ketiga, kendala pengukuran. Yang keempat, pengakuan aktiva. Yang kelima, pengakuan kewajiban. Keenam, pengakuan pendapatan. Ketujuh, pengakuan biaya. Dan yang kedelapan adalah pengakuan unsur laporan keuangan. Selanjutnya yaitu perbedaan akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual. Yang pertama ada basis kas. Sistem akuntansi ini hanya mengakui arus kas masuk dan keluar. Rekening keuangan akhir akan dirangkum dalam buku kas. Dalam kasus ini, laporan keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban. Yang kedua ada basis akrual. Basis akrual mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan kreditor dan debitor, sehingga sistem akuntansi yang bangun dapat dipilih yang berorientasi hutang atau yang berorientasi piutang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Yaitu yang pertama ada relevan. Ini kemampuan untuk mempengaruhi keputusan dengan mengubah hasil. Lalu ada keandalan, kualitas informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ada juga materialitas, yaitu pertimbangan yang harus diberikan atau tidak tentang informasi. Lalu ada pertimbangan biaya dan manfaat, yaitu keterbatasan pasif dalam informasi akuntansi keuangan. Lalu ada konsep akuntansi dana. Sistem akuntansi yang sering digunakan oleh organisasi nirlaba dan institusi sektor publik. Sistem ini merupakan metode pencatatan dan penampilan ekuitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya masing-masing. Konsep akuntansi dana. 1. Dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran. Yang kedua, dana kas mempengaruhi pengambilan keputusan dan anggaran organisasi sektor publik. Yang ketiga, mengakui transaksi saat komitmen disepakati. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.